Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizi, NIM E2018-2249. Di sini saya akan memaparkan hasil resumen saya dengan tema prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah atau masalah ekonomi adalah masalah yang mendasar karena sekarang yang terjadi maju mundurnya suatu negara itu dilihat dari segi ekonominya dan pertumbuhan ekonominya. Ekonomi mempunyai kedudukan tinggi bagi izul Islam wal muslimin, artinya Islam itu akan punya harga dari dalam diri umat Islam, dan bangsa-bangsa itu juga dipengaruhi oleh ekonomi. Ekonomi akan mempengaruhi terhadap perilaku umat Islam. Maka dari itu, Islam sebagai agama yang universal yang mengatur segala prospek kehidupan, karena Islam itu tidak mengenal pemisahan hidup dengan agama yang termasuk kesatuan. Ilmu ekonomi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana dalam memenuhi kebutuhannya dan merasa puas dengan cara memenuhinya. Sedangkan ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah atau kebahagiaan zahir dan batin, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah cara membedakan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Cara membedakan antara ekonomi Islam dan konvensional, terutama yang diikuti orang Islam di dunia itu, ekonomi hanya ada dua, yaitu kapitalis dan sosialis, atau campuran dari keduanya. Islam rujukannya pasti pada Al-Quran, sedangkan kapitalis dan sosialis itu terkandung dari pemikiran manusia, seperti pemikirannya kapitalis yaitu Adam Smith, dan sosialis yaitu Karl Marx. Sedangkan Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Itu semua jika dilihat dari segi sumbernya. Sedangkan jika dilihat dari segi orientasinya, kalau di dalam ekonomi Islam itu tujuannya adalah profit dan falah, yaitu beruntung tapi tidak menyenangkan hati karena berdasarkan Al-Quran. Jadi tidak dilakukan dengan segala cara. Sedangkan kapitalis dan sosialis itu yang penting menguntungkan. Dari segi realitanya, kalau Islam itu seimbang antara individu dan kelompok, sedangkan kapitalis itu memberikan kebebasan sepenuhnya, artinya tidak ada keadilan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin sepenuhnya. Sama dengan sosialis, tidak ada individu, semua melingkar. Kemudian di dalam Islam tidak boleh investasi, berbisnis di dalam yang halal dan harus sesuai. Sama dengan sosialis, tidak ada individu, semuanya melingkar. Kemudian di dalam Islam kita boleh investasi, berbisnis di dalam yang halal dan harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam konvensional itu bebas, tidak ada paduan halal dan haram, yang penting menguntungkan. Yang selanjutnya adalah sumber ekonomi Islam. Adapun sumber dari ekonomi Islam itu meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Ijma. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua as-sidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga al-tasamuh, toleransi hak milik. Yang keempat adalah al-adalah, keadilan. Yang kelima adalah at-tawazun, keseimbangan. Dan yang terakhir adalah at-ta'awun, tolong menolong. Ekonomi Islam harus bebas dari masalah ekonomi, di antaranya adalah maisir, perjudian, gharar, penipuan, riba, bunga. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga adalah larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima adalah keseimbangan antara
keutuhan dan Tuhan dan keadilan. Yang keenam adalah bimbingan konsumsi. Yang ketujuh adalah investasi, dan yang terakhir adalah zakat. Mungkin itu saja hasil resumen saya. Apabila ada kesalahan dan kebenaran, itu hanyalah milik yang salah adalah milik setan, dan yang benar adalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.